Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang buat kita semua. Baik, izinkan saya untuk mempresentasikan RTA saya atau rencana tingkat lanjut dari pelatihan PKK PJOK Bengkalis pada gelombang 1 tahun 2024 kelas 22. Baik, di sini ada beberapa tahap. Yaitu yang pertama adalah program atau kegiatan yang mau saya lakukan. Ya, yang saya ambil di sini adalah senam kreasi. Jadi sebelum itu kita harus tahu dulu apa sih senam kreasi itu. Senam kreasi adalah merupakan suatu inisiatif atau inovatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental peserta didik melalui aktivitas olahraga yang menyenangkan dan kreatif. Jadi rencana tingkat lanjut ini akan menguraikan latar belakang, ada tujuannya juga nanti, langkah-langkah implementasinya, evaluasi program serta keberhasilan dan tindak lanjut apa yang akan dilakukan. Baik, yang pertama adalah latar belakang. Yang pertama kita tahu sendiri bahwa siswa kita kurangnya aktivitas fisik. Yang kedua ada kebutuhan inovasi, yang ketiga manfaat holistik, dan yang keempat ada peningkatan prestasi. Kurangnya aktivitas yaitu siswa atau peserta didik cenderung kurang aktif. Kalau kita tahu sendiri ya, siswa kita kurang aktif secara fisik karena meningkatkan penggunaan teknologi dan gaya hidup mereka sendiri. Jadi mereka lebih banyak ke gadgetnya daripada aktivitas yang dilakukan. Untuk kebutuhan inovasinya adalah program olahraga konvensional atau senam ini seringkali dianggap susah bagi kebanyakan mungkin siswa laki-laki, susah dan kurang menarik bagi siswa tersebut. Yang manfaatnya adalah ada kebutuhan untuk program yang tidak hanya meningkatkan kesehatan fisiknya, tetapi juga kreativitas dan keterampilan sosial. Peningkatan prestasi. Aktivitas fisik yang menyenangkan dapat meningkatkan fokus dan prestasi akademik siswa. Baik biasanya ini FLS 2M atau OWSM. Tujuannya di sini ada 4 yang saya ambil. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan fisik anak. Yang kedua adalah pengembangan kreativitas. Yang ketiga meningkatkan keterampilan sosial, dan yang keempat adalah menumbuhkan rasa percaya diri. Karena kita sekarang kurang percaya diri mereka kalau kita semua di depan ya. Kita tanya tuh mereka di banyak ributnya. Baik, meningkatkan kesehatan fisik adalah program ini bertujuan untuk meningkatkan kebugaran kardiovaskuler. Nanti akan saya jelaskan kekuatan otot dan fleksibilitas siswa melalui gerakan senam yang bervariasi dan menyenangkan. Yang kedua adalah siswa akan didorong untuk menciptakan dan mengapresiasikan gerakan senam mereka sendiri, merangsang kreativitas dan ekspresi diri. Yang ketiga, melalui kegiatan kelompok dan kolaborasi dalam menciptakan koreografi, siswa akan mengembangkan keterampilan komunikasi dan kerjasama. Yang keempat adalah menampilkan dan pencapaian dalam senam kreasi akan membantu meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri peserta didik. Nah, ini capaian yang kelasa. Yang pertama adalah persiapan. Udah pasti kalau kita menyuruh anak pasti kita perlu persiapan berapa hari. Oh, di sini hari pertama dan kedua saya persiapan pengenalan pelatihannya gimana, dasar-dasarnya bahwa kita senam kreasi itu harus ada kan pemanasan, inti, dan pemimpinan. Kita harus bedakan. Yang ketiga pengembangan kreativitas. Pasti anak bertanya dong, Pak, ini bisa nggak? Yang seperti ini bisa nggak? Gerakan seperti ini. Nah, kita sebagai guru membimbing mereka sesuai tidak gerakan yang mereka lakukan. Yang keempat itu nanti pertunjukan mereka. Betul nggak? Gitu hasilnya. Nah, ini struktur atau mitranya. Yang pertama adalah saya sebagai guru pendet dan guru kesenian. Itu harus saling bekerja sama gerakannya. Dan dukungan komunitasnya ada orang tua siswa yang mendukung mereka pelatihan. Yang ketiga ada kepala sekolah yang mendukung kegiatan yang saya lakukan. Dan yang ketiga adalah rekan sejawat atau kita saling merefleksi atau memberi masukan apa yang kurang, apa yang harus diperbaiki.
Ini kapasitas kelas, karena saya memakainya mereka tampilnya di kelas, tidak di lapangan. Pertama, ruangan kelas masing-masing siswa. Terus peralatan senamnya itu biasanya ada sound system dan handphone yang kita gunakan. Yang ketiga itu guru, dia guru orang, guru olahraga dan guru kesenian, jadi saling berkolaborasi. Bisa juga saya nanti berkolaborasi dari sama guru agama, sama guru bahasa Indonesia, guru yang lainnya, tergantung dengan materi yang saya lakukan. Kalau di sini saya pakai guru olahraga dan guru kesenian. Nah, ini evaluasi diri. Program ini juga harus dievaluasi. Pertama, kenapa saya pilih senam kreasi? Dengan ada 4 tahap. Yang pertama, mengumpulkan data. Yang kedua, analisis hasil mereka. Yang ketiga, umpan balik. Yang keempat adalah penyesuaian program. Pengumpulan data adalah melakukan survei pra dan pasca program, mengukur tingkat kebugaran siswa. Ya, tingkat kebugaran siswa dan mengamati perkembangan kreativitas melalui rubrik penilaian. Rubrik penilaian sudah saya lakukan itu beberapa modul yang lalu. Yang kedua adalah analisis soal. Tim evaluasi menganalisis data kuantitas dan kualitatif untuk mengidentifikasi keberhasilan dan area yang perlu ditingkatkan. Apa aja? Contoh anak ini, misalnya contoh dalam olahraga jumlahnya paling bawah. Nah, nggak mungkin dia cuma belajar paling bawah aja kan? Berarti tingkatnya paling atas. Lalu kita lanjut permainannya. Yang ketiga adalah umpan balik. Jadi sebenarnya setelah kita belajar, makanya saya ikut kelas ini selalu ada umpan balik. Mereka gimana? Setelah belajar ini asik nggak? Apa yang kurang bagi mereka? Apa yang minat bagi mereka? Jadi kita tahu minat bakat mereka itu gimana. Yang keempat adalah menyesuaikan program. Nah, ini yang sudah dijelaskan juga sebelumnya dari Fasil, bahwa modul ajar kita tidak ada yang salah. Semua benar. Semua itu benar, cuman modul ajar itu bisa kita koreksi lagi, nggak mesti harus monoton dari yang kita pakai atau yang kita download atau yang kita beli. Nah, itu bisa kita kembangkan lagi. Dan itu saya kembangkan dari senam kreasi ini. Ada di modul 2.3 pertama. Nah, ini kemungkinan, tantangan dan solusinya. Pertama adalah batasan waktu. Tepat nggak waktu untuk semua kelas atau kelompok? Karena ini saya ambil dari SMK di mana? Sesuai nggak? Nah, ini tantangannya. Jawab akademik yang padat. Solusinya adalah integrasi senam kreasi di dalam kurikulum reguler dan kegiatan ekstrakurikuler. Yang kedua, resiko perubahan. Tantangannya, beberapa guru atau siswa mungkin ragu. Solusinya adalah sosialisasi interaktif dan demokrasi manfaat program melalui pilot project. Yang ketiga adalah program kemampuan. Tantangannya, siswa memiliki tingkat kebugaran berbeda. Solusinya adalah desain program yang inklusif dan dapat disesuaikan untuk berbagi tingkat kemampuan. Nah, ini kesimpulannya lebih terakhir adalah yang pertama adalah komitmen bersama. Komitmen bersama adalah program senam kreasi memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh komunitas belajar atau rekan sejawat untuk mencapai kesuksesannya. Yang ketiga adalah implementasi bertahap. Laksana program akan dilakukan secara bertahap. Jadi tidak mesti satu minggu ini habis, jadi bertahap. Ya, sama seperti kayak P5 kita kan bertahap kan, hari ini ngumpul ini, besok minggu ini, bulan ini, sampai menjadikan hasilnya. Yang ketiga adalah evaluasi berkelanjut. Tim akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan program tetap relevan atau berjalan dengan efektif dalam mencapai tujuannya. Yang keempat adalah mengembangkan masa depan. Setelah 1 tahun, mungkin kita beberapa bulan atau beberapa minggu, kita akan mengevaluasikan kemungkinan untuk memperluas program dan berbagai praktek terbaik dengan sekolah lain. Mungkin ada perlombaan senam kreasi atau nari atau yang lainnya. Kan hampir setiap tahun mungkin kita lakukan. Baik, mungkin hanya sampai di situ. Ada yang mau ditanya? Buat rekan-rekan, ada yang mau ditanya? Apa? Ada yang mau ditanya? Nah, boleh. Kan senam kreasi. Ya, berarti ada kreasi tersendiri di kalangan sekolah itu, Pak. Itu apakah bisa hanya dibawakan untuk anak-anak atau guru saja untuk menampilkan contohnya senam setiap hari Sabtu, contohnya kita? Apakah lagi untuk anak-anak atau untuk guru atau campur kombinasi? Nah, inilah. Terima kasih kepada Pak Chandra. Nah, senam kreasi kita kan sudah jelasnya kita harus tahu dulu.
kita menyuruh anak, tapi kita tetap dampingi, tidak lepas dari pendampingan. Nah, makanya itu saya bilang tadi ada program tahapannya, ada 4 tahapannya. Contoh Senin Selasa kita persiapan, mungkin kita bagi kelompok. Rabu Kamisnya kita lihat dulu, sesuai nggak lagunya, gerakannya seperti yang mana, kita evaluasi dulu, sesuai nggak, nanti baru kita tampilkan di hari Minggu atau Sabtunya kita tampilkan. Makanya dia harus terstruktur jadwal itu, sesuai nggak. Makanya kita sebagai guru tidak lepas tangan gitu. Oke, kita suruh mereka, oke kamu cari lagunya, kamu gerakan, kamu senamkan, tapi kita lepas tangan tidak. Kita tetap mendampingi mereka. Itulah tugas kita, bukan cuma lepas tangan. Oh mau kerjaan ini, udah kita tinggal nunggu hasil tidak. Tapi kita tetap mendampingi mereka. Paham? Ayo, ada lagi? Ayo, Bu. Bagaimana dengan anak kadang itu semua anak yang senang menari ya. Jadi bagaimana terus anak yang tidak hobi dengan senang kreasi. Senang kreasi. Ya. Nah, ada siswa yang suka. Nah, Ada yang asal-asal. makanya kan tadi dah mengatasi hal untuk mengatasinya baik. Nah di sini kan manfaatnya dari holistik ini tahu nggak? Holistik ini pendekatan, cara pendekatan kita. Jadi bagaimana anak bukan yang di senam aja ya, mungkin semua pelajaran kita ada. Nah bagaimana cara kita biar minat mereka itu mau, tapi sebenarnya kita tidak bisa memaksakan mereka. Mungkin anak tersebut tidak sukanya di senam, mereka sukanya di bola. Mungkin ada yang sukanya di MTK. Jadi sila tugas kita adalah untuk meningkatkan minat mereka. Oh ini nggak bisa di senam nih, dan kita paksa. Tapi kita bagaimana cara mendekatinya? Nah itu yang saya katakan dengan cara pendekatan, pendampingan. Jadi mereka kita suruh tidak, kita tidak lepas tangan. Kita tidak lepas tangan sama seperti kata Pak Lima Persenang yang saya lakukan. Saya tidak lepas tangan. Makanya saya suruh mereka, saya kasih pemahaman dulu sama mereka. Gitu loh. Senam dance dan nari itu berbeda. Jangan samakan. Senam itu ada pemanasan, gerakan inti sama dengan pimpinan. Dance mungkin dia bisa aja loh, langsung aja dengan pemanasan. Nari tergantung dia mau lancar, slow atau gimana. Itu terserah mereka. Dia tidak ada pemanasannya, tidak ada. Makanya saya setelah saya melakukan dan mengikuti kegiatan ini, saya tahu nih kegiatannya gimana. Gitu. Harus kita jelaskan, kita dekati. Mereka yang tidak suka, bagaimana cara dia suka? Caranya mungkin dengan penampilan kita. Biar dengan cara penampilan juga, mungkin anak-anak menilai tuh bapak itu keren, bapak itu ganteng nih, aku suka. Dengan cara itu mereka juga bisa mengikuti kegiatan kita. Atau dengan cara proses belajar kita. Wah enak nih selama Ibu Melisa. Selesai ini kami biasanya pendinginan dulu atau ice breaking dulu, ada permainannya. Nah itu kan setiap guru berbeda-beda. Ya kan? Jadi dengan cara menarik bagi mereka, kita baik dari penampilan, baik dari cara mengajar kita, mereka pasti suka dengan apa kegiatan yang kita lakukan. Baik, ada lagi? Tidak ada? Tidak ada? Pas? Baik, terima kasih. Inilah program yang akan saya luncurkan, yang akan saya lakukan pada kelas 456, dan saya akan berkolaborasi dengan guru kesenian untuk mencapai tujuan dan yang akan saya capai. Mungkin sampai di sini presentasi saya. Kurang dalam bisa mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.